Yelah, cowok aja bisa pakai cewek seenaknya, masa cewek nggak bisa? Gimana caranya? Ini cowok tuh nggak seenak ya ke gue. Terus setiap ada cowok yang ngedeketin gue itu cuman gue pakai terus gue tinggalin. Padahal dia masih serius sama gue. Ikut dong nih. Jangan. Nongkrong. Ikut apa nih? Ikut nongkrong. Biar apa? Biar dipakai. Episode kali ini kita akan dengerin cerita dari bintang tamu kita yang semula dia adalah seorang wanita syar'i sampai akhirnya mutusin jadi diri dia yang sekarang. Seperti biasa bareng gue Lord dan partner gue. Oke. Gue belum selesai ngomong. Perasaan jauh banget sekarang. Deketin. Gue nggak bisa iseng kan? Gak apa-apa, angle. Oh, iya. Angle, biar pas angle-nya cowok. Curang lu. Oh ya, sebelumnya kita kenalin dulu nih bintang tamu kita. Ada siapa namanya? Aulia. Aulia. Dipanggilnya siapa? Rahman. Panggilnya Mimi. Rahman. Mimi. Iya. Boleh salaman gak sih? Boleh. Boleh ya? Pipi. Ih, geli banget. Mimi pipi. Mi, bisa diceritain nggak apa yang terjadi sama Mimi sebenarnya? Cie. Jadi awalnya itu gue syar'i banget orangnya. Bahkan bisa dibilang sampai cadaran. Oke. Terus ada satu kejadian kenapa gue bisa lepas semua Atribut. kerudung gue, cadar gue lepas gara-gara ada satu kejadian di mana gue di situ diperkosa. Jadi diperkosanya itu sebenarnya karena temen gue si perempuan ini nyuruh temen-temennya. Terus dari kejadian situ karena gue merasa gue udah kotor, gue udah nggak pantas, makanya gue lepas kerudung gitu. Sebentar, itu teman perempuan lu nyuruh teman-temannya. Iya, jadi Atas dasar apa dia? Jadi kalau dari dia bilang dia nggak terima karena pacarnya itu suka sama gue. Oke. Terus akhirnya karena mungkin dia nggak terima, dia nyuruh teman-temannya inilah yang anak-anak tongkrongan ini buat make gue. Karena kan di situ dia juga tahu bahwasannya gue dikekang banget sama keluarga. Ya bisa dibilang lah perempuan baik-baik, gak aneh-aneh. Sebenarnya bukan dikekang sih, lebih kayak ke pendidikan dari keluarga lo memang sudah seperti itu gitu kan. Terus karena pacarnya suka sama gue, terus dia izin ngajakin gue waktu itu buat pergi majelis Maulid Nabi ke Monas. Oke. Terus selesai dari situ, ternyata alibinya dia ngajak gue maulid ke Monas itu bukan buat bener ngajakin gue maulid, tapi mau ngejebak gue. Leha, cowok lu Leha ya namanya. Enggak, gue sebel aja. Sebelnya gini loh. Ya lu cowok lu suka sama temen lu gitu kan, dan lu tahu gitu kan. Terus lu bukannya membela temen lu malah lebih pro ke cowok lu, kan tolol. Ya dia terbakar cemburu kali. Ya cemburu, cuman ya berarti tuh cowok nggak cinta sama lu dong, nggak sayang sama lu dong. Udah ketahuan begitu terus lu masih mertahanin cowok kayak gitu. Iya, terus di majelis itu apa yang terjadi? Ya udah, terus setelah dia akhirnya karena nyokap gue ngekang gue banget, terus gue bilang kalau lu mau ngajak gue pergi maulid, lu harus izin dulu sama nyokap. Gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya dia izin lah berangkat ke rumah, terus dia izin, Bunda aku sama izin. Cowoknya? Enggak, dia sendiri. Oh sendiri, oke. Bunda aku izin ya ajak Mimi pergi maulid ke Monas. Aku anterin kok sampai pulang. Nanti kalau misalnya, pokoknya janji deh kata gitu, nggak akan aneh-aneh. Kalau misalkan Mimi memang pulang sendiri juga, pasti aku ngabarin Bunda kok, katanya gitu. Oke. Terus pas dari situ oke lah kita berangkat. Terus kita ke titik kumpul tempat anak-anak majelis ini di daerah Rawakuning, di perumahan gitu dia. Terus selesai dari situ dia bilang sama gue, Mi, gue cabut dulu ya bentar, gue mau ngambil uang buat bayar HTM katanya gitu. Oke, jangan lama ya. Dan di situ posisinya mungkin karena datangnya gue masih kesorean, jadi perempuan tuh di situ gue sendiri. Kalau sama dia kan berdua, cuman kan dia pergi kan. Terus udah ada setengah jaman gue nungguin, gue ngomong nih ke orang yang ada di dalam rumah itu. Dan kebetulan kayak rumahnya itu kayak dijadiin base camp buat ngumpul anak-anak gitu. Anak-anak majelis itu? Iya, jadi anak majelis ini anak
dia juga suka kayak nongkrong gitu lah. Oke, berarti ini circle-nya anak majelis ya? Iya. Oke, lanjut Terus, nih. Udah, gue bilang, bang sorry, gue mau numpang kamar mandi. Ditunjukin lah ke kamar mandi yang ada di dalam kamar. Terus katanya kamar mandi yang di luar itu lagi rusak. Akhirnya gue pipis ke yang di dalam kamar. Udah gue pipis, gue keluar kamar mandi selesai pipis. Di depan kamar itu udah ada 5 cowok. Oke. Karena posisi kamarnya di belakang, mungkin gue teriak gak kedengeran atau gimana. Karena di depan juga banyak laki-laki, anak-anak majelis yang lain. Atau emang mereka tahu rencana, gue gak tahu lah tuh gimana. Nah, pas di dalam kamar itu gue didorong ke kasur. 1 orang pegang tangan gue, 2 orang megang kaki gue kanan kiri, 1 make gue, 1 lagi ngevideoin. Cuman kesaksiannya dia itu yang ngevideoin ini bilangnya ini buat bukti kirim ke si cewek ini. Wih, udah niat berarti ya, udah direncanain. Iya. Terus Dan si 5 orang cowok ini ternyata tuh dibayar juga. terus gue masih penasaran. Lanjut. Nah, endingnya terus tuh kayak gimana? udah selesai. Itu tuh paha gua semua 1 kaki gua tuh udah penuh dengan darah. Lu nangis, lu Nangis, lu udah teriak yang berontak. udah lemes, udah mungkin karena pendarahan atau gimana gua nggak ngerti. Pokoknya gua nggak tahu gimana ceritanya, di depan tuh udah kayak sepi aja, sunyi. Nah, ketahuannya sama satpam yang mukul-mukulin tiang itu. Kalau malam kan yang suka ada tuh. tengah malam ya? Iya. Iya. Ketahuan, digerebek lah ceritanya. Selesai digerebek, gue langsung dibawa ke rumah sakit dulu. Dibawa ke rumah sakit, didata semua segala macem, ditanyain nomor telepon orang tua gue dikabarin yang ngomong ketua RT apa RW daerah itu. Iya. Terus udah akhirnya ke polsek bikin surat visum, baru ke rumah sakit yang dituju. Oke. Terus udah bikin surat visum, ya udah akhirnya dikasusin, dan itu gue masuk PPA, perlindungan perempuan dan anak waktu itu. Ya udah. Tapi lu dapat ganti rugi dan segala macam dari Kalau dari kejadian keluarga itu dia minta apa sih, uang kerohanian kalau nggak salah tuh. Kerohiman. Iya itulah kerohiman, nggak tahu lah itu gue. Pokoknya kayak gitu. Sama gue bilang sama nyokap bokap, Mimi nggak mau ya bun kalau misalkan Anjing berisik nih. Terus Mimi nggak mau ya bun kalau misalkan orang ini sekedar masuk abis gitu ditebus dibayar langsung keluar. Iya. Harus dong. menebus Iya. kesalahannya dia. Ya, harus tanggung jawab Nah lah. ternyata minimal kebiri lah. ternyata yang make gue ini karena masih di bawah umur, nggak tahu masih di bawah umur, pokoknya gue tahu dia tuh kena ancaman seumur hidup penjara. Ya udah, akhirnya dari situ gue ngurung diri di rumah itu, keadaan di rumah nenek gue. Nah karena rumah nenek gue lantai 2 dan lantai 2-nya tuh kayak ada ruang tamu gitu. Nah ruang tamu itu tuh suka dipakai tadarusan sama anak-anak majelis gue, terus anak-anak kadro gue. Nah dari situ banyak yang, Mi ayo sini tadarusan depan, yuk latihan yuk gitu-gitu. Cuman gue yang kayak aduh anjir gitu, Malu apa gimana? kayak apa sih, kayak trauma gitu loh, kayak ketemu sama laki-laki itu trauma. Iya. Udah ketemu sama laki-laki trauma, gue yang hampir 2 bulanan kalau nggak salah, 2 bulanan lebih lah. Jadi gue tuh kayak cuman makan, minum, ke kamar mandi doang. Karena kamar mandi kan di bawah kan. Ngurung diri ya, Iya. di rumah ya. Keluar masih keluar, cuman nggak yang lebih ngurangin ngobrol aja. Iya. Udah, gue balik gue keluar dari kamar 2 bulan setelah itu. Nah nenek gue ini kan instruktur senam. Dia tuh punya tukang ojek gitu. Cuman tukang ojeknya itu perempuan. Nah tante ini tuh punya anak perempuan. Dia tuh disuruh jagain warung nenek gue. Jadi nenek gue tuh di bawah kayak bikin warung SS gitu kan. Terus gue nanya, kok rumah sepi, pada kemana? Oh iya kak, oma lagi ngajar senam, dianterin sama mama. Oh oke. Ya udah, akhirnya dari situ dialah yang nemenin gue ngobrol sampai gue tuh mau keluar. Ternyata dia ini ternyata dia tuh udah nakal. Nah waktu pas kenal sama dia, Pemain ya dia ternyata ya. udah kelar gue ngobrol-ngobrol sama dia tuh yang kayak ngajakin gue keluar, yuk kak keluar gini. Ya udah akhirnya gue mau lah. Gue mikirnya kayak sampai kapan juga gue mau kayak gini terus. Iya.
Cuman emang kerudung gue lepas karena gue ngerasa kayak anjir gue udah kotor banget. Karena cita-cita gue kan tinggi kan, gue pengen jadi kowat. Oh. Makanya gue jaga banget. Sebentar, kowat kapan? Komandan Wanita Angkatan Darat. Mantep, mantep. Nah, udah dari situ gue keluar, pulang malam terus tuh. Yang biasanya jam 10, jam 9 udah di rumah, ini jam 1 malam gue baru pulang, 1:30. Nongkrong ikut dia, nongkrong sama anak-anak yang kalau tahu Vespa, yang ceperan tuh. Nah, nongkrongnya sama anak-anak itu. Nongkrongnya bawa kolong tol gitu. Ya udah, akhirnya kenal dari situ, baru tuh belajar ngerokok, terus pada minum-minum gitu. Awal pertama kali nyobain tuh ginseng GG ya orang bilangnya ya nyobain itu. Iya. Terus Gua nggak boleh ketawa. Jangan ketawa. udah dari situ ya pokoknya udah hancur lah. Ya intinya karena kejadian itu yang ngerubah karakter lu, Iya. ngerubah personal lu. Itu bukan salah lu. Iya. Tapi lu masih berkomunikasi sama si Leha ini nih, brengsek nih menurut gua Leha. Enggak, udah lost contact dari situ. Udah bener-bener yang hilang, nggak tahu kemana. Dia kemana. Waktu pas disamperin ke rumahnya pun keluarganya udah nggak Ngumpetin gitu udah ya nggak kayak ada. ngumpetin. Maksudnya Oh? emang satu keluarganya udah nggak tinggal di rumah itu lagi. Padahal itu rumah sendiri. Oh gitu, sampai Iya. seitunya. Nah, Lehanya tinggal sama siapa berarti? Yang gua tahu waktu itu dia sama neneknya. Sama-sama neneknya. Iya, adik beradiknya di situ. Kalau mamanya beda rumah lagi. Oke. Sebentar dah. Nih, gua penasaran. Itu kan waktu itu cowoknya berlima ya? Iya. Berarti lu digasnya giliran atau? Enggak, kan yang berhasil make gue tuh satu orang. Jadi sebelum mau gantian udah ke gap duluan sama satpam. Oh, hampir berarti ya? Hampir. Hampir. Oke, Sapam oke. itu menyelamatkan lo berarti. Iya. Gitu. Cuman, nah inilah buat orang-orang munafik di luar sana, itu orang-orang yang jelas berkedok mereka ingin ke acara agama loh. Tahu bawa majelis lu goblok. itu asli. Kesel banget. Jangan ya Dut ya. Jangan Dut, gue ngasih tahu aja lu jangan. Siap, Banatan. Oke. Bahaya itu Dut. Kalau mau ngewe sekalian gitu. Jangan berkedok agama lah. Kadang kan juga sekarang suka ini coy, kayak modusnya tuh ta'aruf gitu. Berak. Kayak taruh pakai admin ya. Boleh ngobrolnya sama admin. Lu siapa gitu. Gue yang mau taruh lu yang ngobrol sama gue. Nafsu mah nafsu aja, Bos. Nah, itu. Terus akhirnya gimana tuh kehidupan lu setelah itu, setelah melalui proses itu tuh gimana tuh? Ya udah setelah itu gue barulah tuh kenal yang namanya pacaran. Oh. Cie-cie gitu ya. Iya. Cie-cie. Terus pacaran cuman bisa dibilang, maksudnya waktu pas gue berkerudung pun dibilang suka sama cowok pun gue suka gitu. Cuman nggak yang nempel banget. Iya, nggak tahu tuh gitu. pacaran, gaya pacaran Iya, itu gimana ya. Masih radius meter lah ya Terus ngobrolnya. gue ngeliat teman-teman gue kan kayak kalau Iya. pacaran pelukan terus kayak yang apa sih anjir gitu kan. Ya udah. Walaupun lu deg-degan ya. Ya pasti lah deg-degan lah. Karena kan pada saat itu gue bener-bener yang kayak duh anjir gue sentuhan sama cowok aja kayak yang cuman sekedar entah itu jabatan tangan atau apa, nggak pernah yang sampai dipeluk atau gimana gitu Iya, kan. iya. Ketemulah sama satu cowok ini, masih temennya si anaknya tukang ojeknya nenek gue. Iya. Pacaran sama dia, terus gue kayak mikirnya kayak dia kayak mancing gue gitu. Cuman kan karena gue nggak ngerti kayak pas dia mau minta, gue yang kayak duh aku baru pertama sekali nih gitu. Dia mancingnya gimana? Anjir, langsung dijelasin sih. Ya biasanya kalau cowok-cowok mupeng kan Iya. Ya gitu kan, jadi apa melalui obongan atau tangan atau apa? Kodenya Kodenya gitu. apa? apa ya, cium-cium leher, Oh, terus langsung ngegrepek-grepek ya, gitu. langsung. Cuman awalnya kan dia meluk dulu dong. Oh. Dia meluk dulu terus nyium-nyium leher. Terus gue yang kayak, kamu kenapa? Kok tumben kayak gini gitu kan? Enggak apa-apa. Lagi wangi kamu lagi enak aja. Gue lah bilang dalam gitu. kurung sange, udah gitu aja intinya. Segala. Terus waktu itu udahlah. Dan itu pun berbuatnya di ini anjir. Gimana? Di kolong tol. Sumpah. Tapi enggak, emang kalau orang udah sange dimanapun itu kadang lupa. Tapi itu lupa keadaannya tempat. malam sih untungnya ya. Nggak ada untungnya. Untungnya malam. Enggak dong, segala. kalau misalnya sore siang kelihatan. Enggak orang juga, ngeliat. enggak juga. Kardus kulkas banyak.
segede gaban. Ya udah. Cuman ya gitu memang kalau ya gue juga pernah kayak gitu, asli gue pernah kayak gitu. Cuman ya emang kalau udah sange tuh nggak inget tempat. Iya, itu dia meluk dulu pertamanya. Iya, Terus meluk gue. mulai Terus habis cium-cium gitu leher. cium-cium leher. Oke. Terus gue mikir dulu tuh kan, Mm-mm. sambil dia mancing-mancing gue kayak mikir, duh anjir nih kasih atau enggak ya? Terus gue mikir, alah, tai, udahlah kasih aja gitu kan. Asik. Orang udah hancur juga ya kan, gue juga pengen nyobain gitu. Enaknya di mana kalau kata orang kan enak. Gue pikir tuh ini Mi, pas kayak gitu tuh langsung ke recall lagi kan kejadian itu. Ya, trauma lu keluar. berontak atau Enggak, gimana awalnya gitu. emang iya, cuman gue langsung ada pemikiran kayak, yelah cowok aja bisa pakai cewek seenaknya, masa cewek nggak bisa? Ya udah. Akhirnya dari situ gue main lah tuh, cuman emang nggak dibuka semua kayak sikat miring, camping. Lu tahu nggak? Apa? Tahu nggak lu? Apa? Tuh main set buka celana, Hah? Tapi dari belakang. ngeliatin orang. Tahu nggak lu? Quickie kan namanya? Lebih ke Jadi dari belakang gitu loh dia. lebih ke Iya, iya. ngeri-ngeri sedep Iya, sih. iya. Sambil enak sambil panik juga ya. Iya. Iya. Ya kalau ada orang kayak gitu, muka-muka blow on gitu kan. Ya udah tuh dari situ udah ternyata selingkuh lah dia. Yo ilah. Aduh. Gue sebel, gue pacaran ada bahasa selingkuh tuh sebel gue bener. Ya kan. Terus. Ya udah terus saya kayak wah anjir gue kurang apa sih anjir, ini baru pertama kali lu gue kasih gitu loh. Lagi maksudnya setelah kejadian itu kan Enggak, masih berasa sempit-sempitnya. Gue pengen nanya seganteng apa sih dia? Biasa aja, cuman kan cinta itu buta. Oh iya bener lagi. Cinta itu Mau lo buta. jelek buluk hitam kayak gimana pun dekil juga kalau misalnya Sorry, dibilang sayang jangan cinta marah, juga jangan marah. Nggak ada maksud. nggak bilang elu kok. Iya. Nggak ada maksud. Aku tahu kok. Dan dia namanya dibilang cinta, orang udah cinta sayang mau jelek lu dekil hitam bau busuk kayak gimana juga ya udah gas aja gitu kan. Cuman dari setelah kejadian itu tertanam tuh dendam gua ke cowok tuh, kayak wah anjir nih nggak bisa nih, gila gua udah di ekap terus lu cabut gitu aja ya kan. Nggak bisa. Nggak bisa, gue harus bisa bikin harga diri gue nih. Wah nggak bisa nih. Terus gue kayak yang mikirnya gimana caranya ini cowok tuh nggak seenak ya ke gue. Terus setiap ada cowok yang deketin gue itu cuman gue pakai terus gue tinggalin, padahal dia masih serius sama gue. Terbalik ya? Ya gini, karena pengalaman pahitnya dia nggak bisa disalahin, itu akibat dari orang-orang yang memperlakukan dia seperti itu. Kalau gue nangkepnya sih kayak gitu. Iya. Soalnya gue juga nggak dapet kasih sayang dari bokap gitu. salah Gue bisa satunya itu dibilang ya. broken juga kan. Gue Iya, dari iya. kecil nggak sama sama bokap. Hmm. Ya udah dari situ sampai pernah satu tongkrongan gue pakai. Hah? Satu tongkrongan gue pakai. Lu nongkrong di mana waktu itu? Gue penasaran lagi anjing. Pernah tuh tongkrongan gue masuk 86. Ikut Ikut dong, Mi. Jangan. Nongkrong? Ikut apa nih? Ikut nongkrong? Biar dipakai. Itu keadaannya lagi ulang tahun tongkrongan gitu kan. Mabuk lah. Itu mabuk terus ada cowok yang dekat sama gue, terus karena gue masih mikir kayak lalu ngedeketin gue tahu lu cuma pengen itu doang kan. Ya udah terus akhirnya kayak udah deh sini deh lu satu-satu sini gantian ya. Absen. Berapa orang? Ada kali 7 orang. Sensasi yang lu rasain apa? Nggak ada, Iya, karena lu nggak ada perasaan sih ya. emang nggak ada perasaan. Intinya Hmm. ini kan yang lo mau gitu. Lu bisa pakai cewek seenaknya, gue juga bisa. Kalau lu bisa kenapa gua enggak? Iyalah cuman beda, kita tuh sama, gue tuh mikirnya gitu. Iya. Cuman beda batang sama lubang aja kan gitu. Iya. Kadang ada lubang bagus, dia nyarinya lubang mana-mana kan, lubang Iya. kuping, lubang hidung gitu. Anjir lo gue itu. Bayangin dah tuh. Tapi setelah itu dunia lo berubah dong. Dunia lo berubah, kehidupan lo benar-benar berubah. Dan lu menjalankan peran lu sebagai wanita nakal atau sebagai apa nih setelah kejadian-kejadian itu gitu? Setelah kejadian-kejadian itu ya udah gue berjalan aja karena waktu itu gue sempet tuh cabut 2 bulan Dari rumah? dari rumah. Gue Oke. cabut 2 bulan karena gue ketahuan minum setelah gue makein ini cowok nih. Iya. Gue ketahuan minum, terus gue pulang lah jam 1 pas setengah 2 gitu gue pulang ke rumah.
Terus nyokap gue tuh yang ngamuk, Mimi minum ya, dia bilang gitu. Enggak usah kok bohong ya, katanya gitu. Minum kan kok, lihat ya, mana HP-mu? Akhirnya handphone disita. Mana HP-mu? Lihat kok ya, kulaporkan polisi atas kasus pesta miras. Wih, sampai sebegitunya ya? Karena orang rumah lu nggak tahu kalau lu begitu gitu kan? Iya. Udah, karena gue panik nih kan, gue udah punya pikiran, wah gue harus kabur nih dari rumah gitu kan, daripada gue dimasukin sel, ngeri juga kan. Ya udah akhirnya itu yang namanya gue mabuk tuh kan pusing ya. Orang kalau udah mabuk kan gue pengen tidur kan. Itu gue nahan ngantuk supaya gue bisa cabut subuh-subuh. Gue cabut, gue loncat dari jendela, gue jalan kaki dari Pondok Kelapa sampai ke stasiun Cakung ke rumah temen gue. Jalan kaki, gue tuh yang gode-gode nama tukang ojek, abang-abang, Neng ayo Neng ikut yuk dianterin gitu-gitu kan. Terus gue enggak gitu kan. Terus udah sampai sana 2 bulan gue cabut, karena kebetulan keluarga gue juga ada orang hukum juga. Tante gue semuanya yang dari Batam tuh datang tuh ke Jakarta. Karena nyokap gue udah ngadu kalau gue tuh nggak pulang-pulang. Gue ketangkep lah di salah satu kosan di daerah Durensawit. Ketangkep sama siapa? Sama keluarga gue. Oh, tim pencari lu nih dari keluarga. Jadi bapak gue nyamar jadi tukang ojek. Tante gua, kakaknya nyokap yang nomor 1 itu nyamar jadi pembeli sayur depan kosan gue. Karena gua ada pacaran juga di situ kan, keadaannya si cowok gue ini joki mucikari ya bilangnya. Berarti itu kosannya Texas lah ya. Iya. Nah, terus dia punya anakan gitu dijual. Cuman kan gue di situ nggak ngerti karena kita posisinya beda kamar. Karena kan takutnya mungkin gimana gue nggak ngerti lah ya kan. Main lah tuh gue sama cowok gue, ML kan gue sama cowok gue, itu tuh udah cupangan di mana-mana. Lu tau cupang nggak? Mau. Tahu. Itu sidik jari. Kok sidik jari? Oke, next. Daripada gue kesel. Terus udah dari situ pada dengan cupangan, gue belilah nih galon sama anakannya si cowok gue ini. Turun ke bawah, gue beli galon. Pas galon mau dianterin sama abang warungnya, gue dipiting dari belakang sama tante gue nih, yang nomor 1, kakaknya nyokap, dipiting. Pulang katanya gitu kan. Bapak gue udah pakai helm, bawa motor tuh kan, pakai jaket. Terus tukang galon digedik sama enggak dong. Temen gue sama tukang galon tuh langsung naik ke atas, gue cuma disuruh pulang. Udah nih gue pulang nih kan, naik mobil tuh nyokap sama tante gue nih. Tante gue yang paling killer, yang paling bontot, itu tante yang paling gue takutin kan. Keluar dipukulin gue, anjir gue dikeroyok emak-emak 3 orang. Lu kayak maling BH Tanah Abang, lu dikeroyok emak-emak. Nyampe rumah dibotakin gue. Hah? Serius? Serius, gue dibotakin. Dari situ gue pakai kerudung kayak mungkin gue di situ mikirnya kayak gue udah nggak mikirin agama kali ya. Gue nutupin botak gue dengan kerudung gue. Oke, sorry. Dari keluarga lo ada nggak berpikiran kenapa lo bisa sampai begini? Ada nggak seperti itu sebelum menyalahkan lo dengan keadaan lo pada saat itu? Keadaan lo yang ngebuat lo jadi seperti itu kan karena masa lalu lo. Tapi ada nggak keluarga lo yang berpikir anak gue jadi begini karena apa? Cuman terkadang, tapi ntar dulu nih, setelah gue dibotakin itu mungkin namanya orang tua ya, ngeliat anaknya kayak gitu. Setelah gue yang udah dipukulin, dikeroyokin nih, sampai gantungan besi, lo tau gantungan besi? Itu ke badan gue bisa jadi kayak tali rapia. Dibotakin semua, dipukulin, gue berdarah-darah. Gue cuman duduk ngeliatin foto almarhum kakek gue, karena yang paling sayang, gue ngedapetin kasih sayang tuh cuman dari almarhum kakek gue doang. Terus akhirnya gue duduk, gue cuma nangis, terus gue ketawa-tawa. Gue udah kayak orang stres, kayak orang gila gitu. Udah di tahap depresi tuh berarti. Iya itu maksud gue. Nah, terus dari situ tante gue tuh sama nyokap gue yang kayak cuman ngeliatin doang, ngeliatin gue, terus kayak mungkin mereka mikir kali ya. Mungkin mereka mikir, terus akhirnya gue yang kayak ngedumel sendiri. Tapi kayak gue ngeliatin foto kakek gue tuh kayak gue ngeliatin ada kakek gue, kayak hehehe, kayak nggak ada yang sayang sama Mimi ya gitu. Yang sayang Mimi tuh cuman kakek doang. Orang-orang yang ada di sini tuh semuanya nggak ada yang sayang sama Mimi. Ngomong doang, ngucap dari mulut sayang, tapi sebenarnya tuh enggak.
Dia nggak tahu apa yang Mimi rasain, apa yang Mimi jalanin selama ini. Udah tiba-tiba tante gue tuh meluk gue, maafin tante ya, kan karena bokap gue orang Jawa jadi gue dipanggilnya Mbak kan. Iya, iya. Maafin tante ya Mbak. Terus nyokap bilang, Mbak maafin bunda ya udah gagal jadi orang tua. Dia bilang kayak gitu. Terus bunda langsung bilang kayak gini, Mimi stres ya nak, digituin. Rokok lah, belilah rokok kayak gitu. Akhirnya dari situ gue diizinin ngerokok sama nyokap. Gue ngerokok, terus tante gue ini gue dibawa terbang lah ke Batam. Iya. Oke. Supaya menghindari pergaulan gue, karena kan di Batam itu keluarga besar gue bener-bener besar, itu ada di sana. Gue baliklah ke mana, ke Batam. Gue dihapus tuh sosmed gue, Facebook, Instagram, Iya. terus handphone, jadi gue nggak main apa-apa. Nah, Jadi biar lu nggak komunikasi sama iya, teman-teman lu itu ya. jadi gue kalau misalnya di Jakarta tuh orang bilangnya gue hilang ditelan bumi. Udah kayak hilangnya gitu selama 2 bulanan, ada 2 bulan apa sebulan gitu. Iya. Terus gue iseng lah bikin Instagram. Jadi gue dipinjemin handphone tante gue nih. Kan gue ikutnya sama tante gue yang nomor 1. Karena kan tante gue yang nomor 1 tuh orangnya mellow, nggak yang Iya. mukulin gue, nggak. Kayak Mimi tuh baik kok sebenarnya, Dia orang lebih pinter, empati gitu ya. ya. Iya. Terus dikasih lah gue handphone. Gue dikasih handphone, gue bikin diem-diem tuh yang namanya Instagram, Facebook. Nah, gue ada teman satu cowok yang gue kabarin karena dia udah kayak sahabat gue sendiri lah gitu kan. Gue Iya. Dia kabarin di Jakarta. di Batam Oh, dia waktu di itu Batam. kan, pada saat itu gue di Batam. Gue kabarin, terus gue bilang, Mi, aku ada di Batam. Terus teman-teman tuh yang lain gue kabarin juga kan, terus mereka kayak kaget, kok bisa ada di Batam gini kata gitu. Ya udah akhirnya cerita lah gue sama dia. Nah, selesai gue 1 bulan di Batam itu, gue berantem sama anaknya tante gue yang nomor 1 ini. Cewek cowok? Cowok masih kecil. Oh. Cuman gue kan yang capek ya, maksudnya gue sadar diri, Iya. gue numpang gitu kan. Gue yang beberes apa segala macem, bantuin masak. Cuman kan ada di mana gue ngerasa capek juga kan. Iya. Ya udah akhirnya dari situ anaknya tante gue ini marah-marah kayak, itu nyapunya belum bersih gini. Bosi. Oh, bosi, Iya. ngebosi Terus gua langsung dia. bilang, Ngebosi dia. Kan Mimi bukan pembantu, emang Mimi babu di sini. Gue gituin kan, berantem, gue nangis masuk kamar, gue ngadu sama nyokap. Terus gue bilang, Bun, Mimi nggak kuat, Mimi mau pulang ke Jakarta, gue bilang kayak gitu. Dan di situ gue deket sama cowok juga, cowok ini gue kenalin lah ke keluarga. nyokap, ke nyokap doang. Oke. Karena nyokap yang bisa menerima gitu kan. Karena kan kebetulan bokap tiri. Dan lu udah mulai open mind berarti Iya. ya sama nyokapnya. Udah gue cerita, ya udah gue pacaran sama dia, terus nyokap langsung bilang, Mimi mau pulang ke Jakarta, kita mulai ya semuanya dengan hidup baru. Diajak nyokap tuh. Iya. Iya. Akhirnya seminggu setelah gue kecot itu, terus gue kenalin si cowok ini, gue dipulangin lah ke mana? Ke Jakarta. Iya. Udah, terus gue yang kayak rasa dendam gue sama cowok ini masih ada. Aktif lagi itu. Iya, balik ke ini lagi kan. Iya. Ya udah akhirnya di situ gue nih yang make nih cowok. Ditambah dia bilang, aku belum pernah ngapa-ngapain, aku masih perjaka. Dalam hati gue kayak tai, bacot doang Bacot. lo gitu kan. Kok lu ngebelain cewek sih? Lu kan laki-laki. Hah? Enggak, karena ini unik, Cok. Oh iya sih, Unik. iya benar. Ada yang berani menunjukkan Soalnya gini, kalau paradigma di masyarakat itu, kalau soal yang cocok tanaman, cewek itu selalu kayak yang jadi korbannya gitu korban. kan. Padahal ada juga hukumnya untuk laki-laki. Nah, kalau ini si Mimi tuh unik karena mindsetnya dia cowok yang jadi korban gue gitu. Karena kan gue udah pernah jadi korbannya mereka. Nah, itu. Ya udah akhirnya dari situ gue pakai lah nih cowok di rumah temen gue sendiri. Ya udah gue pakai, udah selesai dari situ dia doyan tawuran kan, karena Iya. anak-anak SMP gitu antar sekolah ribut-ribut gitu lu kan. SMP? Iya. Anak SMP yang gue pacarin di bawah Terus- umur, di bawah gue. Ngeri juga ya. Soalnya gue mikirnya dia
nggak tahu ya, gue ngerti. Mhm. Dia kelihatannya dewasa aja buat gue. Hmm. Saya kan kayak gue nggak tahu tuh yang namanya tawuran pada saat itu. Berarti Ya nggak dia, perlu tahu juga, lu nggak perlu tahu juga soal tawuran. berarti dia sebenarnya. pacaran sama lo jadi cepet dewasa tuh. Iya, berkat gue berarti Iya, kan, iya. karena gue pakai. Habis itu dia abis lo pakai dia doyan coli tuh, gue yakin banget. Nggak Terus, mungkin next, sih doyannya gitu. lanjut gimana? Ya udah, terus dari situ udah kelar gue pakai, gue tinggalin, terus gue pacaran sama temennya, terus temennya gue gituin lagi, terus malah temennya yang kedoyanan sama gue. Oh gitu, dengan pola Jadi- yang sama, lo lakuin itu dengan pola yang sama. Karena niat lo memang mindset sih ya, mindset nggak semua cewek tuh bisa lo giniin. Jadi sekarang lo yang gue giniin, Iya. gitu. Jadi gini, emang cewek aja yang bisa jadi objek gitu. Gue bisa kali ngobjekin lu Iya. gitu. Karena kan gini, cowok kalau udah sange mau cewek bentuk kayak gimana, sorry ya, cewek bentuk kayak gimana, ya tujuannya udah nge-seks, ya kan? Tujuannya itu doang, dia nggak ada berpikiran nanti ke depannya atau besoknya. Oke, kan bahasa-bahasa tai anjing lu tau nggak? Kalau lah abis ngewe kan, gue sayang sama lu, fuck. Belum tentu coy. Itu kan kalau konvensional. Case-nya kan kalau si Mimi beda. Iya, maksud gua ketika lu memulai eksekusi ya, memulai eksekusi, bahasa-bahasa tai anjing itu kan akan keluar. Gitu. Lu kayak gitu nggak sih? Enggak. Kan pada saat itu kan Beda kan? kayak yang udah deh, lu gak usah ngomong sayang cinta, tai buat gue, udah sini lo ayo, lu kalau mau ngentot aja sama gue Nah, gitu. itu maksud gua. Gue gak butuh basa-basi, Jadi gak usah. mereka cenderung to the point gitu. Nggak usah. Mereka enggak, mereka aja kayak yang dianya. gue yang. Oh, lu yang to the iya, point. kayak yang Hmm. gue tahu kok lu ke gue tuh cuma pengen maki gue doang. Ya udah ayo, nggak usah segala ngomong. Lu mau nggak jadi pacar gue gitu? Gue nggak butuh itu. Bacot. Iya, gue nggak butuh itu. Bacot. Kalau lu emang pengen ngomong Mhm. gitu. Tapi setelah dari situ, Oke. gue kan udahan nih sama temennya si pacar gue yang bisa bikin gue buat balik lagi ke Jakarta. Iya. Itu gue kan gak pacaran dan gue tidak melakukan hal itu lagi. After berapa lama Aduh, setelah kejadian itu? udah setahun kurang kayaknya. Lu bisa menahan itu. Iya, gue kayak mikir kayak gue gini salah nggak ya? Soalnya kan banyak ngomongan juga dari teman-teman gue kayak yang, karena gue yang kayak selalu cerita juga kan ke teman-teman gue. Karena kenapa gue cerita, mungkin orang mikirnya kayak, oh Mimin nih oversharing orangnya. Sebenarnya tuh enggak. Gue bukannya oversharing, tapi gue tuh nggak mau apa yang udah terjadi sama gue itu terjadi juga sama temen-temen gue. Yes. Iya, iya. Cukup di Setuju, gue aja setuju, gitu. setuju. Maksud gue pernah dapat pepatah, jadikan pengalamanmu pelajaran untuk orang lain. Ya Setuju. udah, akhirnya dari situ gue cerita sama temen-temen gue, terus temen-temen gue yang kayak bilang, Mi kalau lu kayak gini terus lo oversharing ke orang, malah justru orangnya tuh lo nganggap lu nya tuh lo nggak punya harga diri. Ah, itu tergantung orangnya. Kalau SDM rendah iya begitu. No. Dalam tongkrongan itu kita nggak bisa menilai orang segala sesuatu dari SDM-nya atau gimana. Itu gua nggak bisa menilai itu. Tapi balik lagi, apa yang dia pernah rasakan atau memang dia tidak tahu, dia just nongkrong, nakal, minum, ngerokok segala macam. Tapi kalau untuk seks belum tentu orang semua punya pengalaman. Gitu. Itu kan udah setahun lebih, gue ketemu lah sama satu cowok, Oke. joki motor. Nah, siapa yang memulai? Lo atau dia? Awalnya belum ada yang memulai, kita sama-sama inian selama 2 bulanan. Sama-sama ngeker ya. Iya. Tapi udah ditandain itu. Udah ditandain. 2 bulan 3 Udah bulan. ditandain. Cuman dia tuh udah yang ngasih kode. Dia tuh yang selalu bilang, "Yang aku pengen tahu kayak orang-orang check-in." Dia bilang gitu. Tai, pengen kayak orang-orang check-in. Cuman kan gue nggak yang langsung percaya dong. Enggak, gini loh. Hidup itu nggak melulu seks. Bukannya itu kebutuhan. Ya kebutuhan siapa? Kalau mindset semua orang seks. Itu faktor biologis coy. Namanya orang beranjak dewasa kan hormonnya naik ya kan. Tingkat nafsunya juga jadi naik gitu. Itu balik lagi sih ke situ. Terus respon lu gimana Mi? Ya Pas udah, dia minta itu. Enggak ada yang minta. Jadi yang kayak ya udah berjalannya, karena gue tahu kan pada yang kemarin-kemarin gue tahu nih, oh orang pacaran kayak gini gitu kan. Iya. Gue berantem tuh sama nyokap lagi, gue berantem sama nyokap, gue tidur lah di luar. Cuman gue ngomong, Iya. karena kan gue tipe kalau orang yang
mau gue berantem sebesar apapun sama orang tua, gue nggak pernah yang ngejawab. Tetap masih ngabarin ya? Iya, tetap ngomong kayak maaf ya udah gagal jadi anak, maaf ya udah gini. Mimi izin ya bun mau pergi ke sini gitu. Gue cabut, gue tidurlah di satu apartemen. Terus gue ngabarin dia, itu keadaannya gue lagi berantem. Gue berantem, terus gue bilang gini, aku nginep di apartemen ini, aku lagi pengen me time dulu bentar. Kamu kalau pengen kesini kabarin aku aja. Tapi kalau nggak mau nemenin aku juga nggak apa-apa. Iya. Udah tiba-tiba, ya udah maafin aku ya yang aku udah salah sama kamu. Terus gue kayak ya Gue udah paham ya lah. gue udah ngerti nih Tujuan lo udah kemana gue udah gitu tahu. kan, Gitu. tujuan Kalau lo gue bilang, kemana. kalau lo bilang aku lagi di kamar, aku pengen me time, besok aku kabarin kamu. Oh ya udah. Tapi kamar rumah ya, kamar rumah. Itu dia nggak bakalan begitu, nggak. Aku minta maaf ya, berak. Sebel Ya banget. Kalau gue balasnya gini, yaudah ya aku temenin ya. Bool. Karena udah tahu gue tujuannya kemana. Itu tuh di jalan dia udah ngecas, anjing. Terus dia ke apartemen tuh. Ke apartemen, selesai dia balap motor. Dia selesai balapan, dia nyamperin, terus dia bilang, yang aku OTW, oke. Kan kalau naik apartemen kan pakai akses dulu ya. Iya, minimal tap lah baru bisa naik lift. Terus gue jemput lah dia ke bawah, aku udah di bawah yang, ya udah gue jemput dia sama temennya. Naiklah ke atas gue, terus tidur lah tuh, anjir. Kan gue sewa 24 jam ya. Dari dia datang nih jam 10 malam, jam 10 malam, jam 1 Ya pokoknya malam. dari luar Dari dari dia situ datang sampai lah tuh, check out lah ya. sampai check out. Itu kerjaan gue yang kayak cuman ML. Jadi ngasonya tuh cuman kayak tidur, makan. Dan itu pun kita makan kan mesen kan, ada kantin di apartemen itu yang bisa diantar naik ke atas. Yes. Iya. Itu pun makan tuh yang kayak nggak pakai baju. Ya udah salah-salah telanjang. Iya, lu udah Tidur kayak juga. lu bener-bener lagi apa namanya, honeymoon lah ya bahasanya. Orang honeymoon kan kayak gitu kan. Iya. Ya mungkin itulah healing. Tapi gini loh, belajar dari pengalaman lu, apakah memungkinkan nggak sih lu selalu ketemu dengan orang-orang yang salah? Sebenarnya gue ketemu sama si Joki ini, itu ada perubahan sedikit demi sedikit kayak yang kayaknya gue harus belajar memaafkan deh. Oke. Karena gue waktu itu punya orang tua angkat kan, gue punya orang tua angkat, gue biasa manggil mama sama abah. Mama sama abah ini agamanya dia bisa dibilang kuat banget kan. Cuman cara ajarannya mereka tuh nggak yang marah-marah gitu, cuman yang kayak kakak tuh nggak boleh gini-gini. Halus ya. Iya halus dikasih taunya, nggak yang marah meledak apa-apa kayak lu tuh nggak boleh gini-gini, enggak. Mau jadi apa lu besok gini-gini? Iya, enggak kayak gitu. Jadi kasih tahu pelan-pelan. Terus gue mikirnya kayak karena gue ngeliat si abah gue ini kayak, wah ternyata masih ada ya laki-laki yang baik gitu. Akhirnya gue deket lah sama yang Joki ini, gue pacaran, udah mau hampir setahun kan. Setelah gue kayak gitu, terus gue masih yang kayak, gue mikirnya kayak, oke, gue nggak balas dendam ke laki-laki, tapi gue keluar dengan gue dugem, gue mabuk. Mulai lah ya. Iya, cuman sering nongkrongnya sama cowok-cowok gitu kan. Yaudah dari situ dia mulai yang kayak menjauh pelan-pelan. Terus gue ketemu lah sama cowok lagi nih setelah dari si cowok ini. Gue ketemu sama cowok, dia mucikari dan kebetulan dia edep juga. Terus ya akhirnya udah gue begitu sama dia, ML sama dia, sempet gue ngisi. Cuman karena dia main tangan sama gue, yang gue setiap gue cuman salah ngomong, terus gue nggak ngurusin dia ini. Tuh gue dipukulin, perut gue ditendang, terus tapi dia tahu cerita lo, masa lalu lu dia tahu? Tahu, kan gue selalu cerita. Gue nggak pernah semenjak dari yang si Joki ini, pokoknya setiap gue pacaran nih ya, gue tuh selalu ngasih tahu bahwasannya lu tuh nggak pantas sama gue tuh udah pernah ngelakuin gini. Gue tuh udah kotor, lu tuh pantas dapetin perempuan yang lebih baik dari gue gitu. Terus kekerasan itu lo alamin berapa lama? Selama 6 bulan. Dari yang namanya gue dicekek dari lantai 8, terus gue mau ditusuk pakai pisau gara-gara gue bilang gini sama dia, kamu daripada mukulin aku terus, lebih baik kamu bunuh aku. Ya udah kalau lu pengen mati, ya udah lu gue matiin, habis itu gue bunuh diri biar kita sama-sama mati. Lebay lu. Terus dia tuh, tapi lucunya gue cuman ngasih tahu, cuman banci yang berani sama cewek, udah itu doang. Kalau laki-laki lu nggak bakalan begitu. Tapi gobloknya gue, walaupun dia udah mukulin gue tuh yang kayak nurut banget nih sama nih Nah cowok. ini yang gue suka heran dari cewek tuh. Iya. Udah terlalu sering dizolimi tapi bertahan aja Kan gitu. balik lagi, cinta itu buta.
mau lu kayak gimana bentukannya juga kalau udah sayang udah cinta udah Hmm. bakalan terus sama itu cowok. Itu nggak buka traumatik lo lagi. Sempet kebuka, cuman kayak gue tuh udah yang kayak udah gitu loh, pengen gue lupain aja. Iya, kayak iya. masa ya sih rasa trauma gue yang kemarin kejadian kemarin mau terus-terusan gue bawa. Ya, ikhlasin Udah lah iya gitu kayak ya. gue udah belajar berdamai sama masa lalu gue, karena kan banyak dikasih tahu gitu kan, dapat nasihat dari teman, dari keluarga, kayak dari sahabat-sahabat gue gitu kan. Ya udah, gue dipukulin, diiniin, sampai waktu itu gue sempat ngisi 2 kali itu yang perut ditendang, ditonjok, terus saya keguguran, terus habis itu dia yang maafin aku, gue tuh udah pengen nikahin lu gini segala macam. Ya udah. TAI. Tai. Terus akhirnya lo pisah sama dia. Itu pun gue pisah gara-gara gue udah pindah apartemen. Gue pindah apartemen, itu pun dia masih bisa nyamperin gue. Buset. Jadi si cowok ini yang gue lihat dia obses. Oke. Iya. Ngeri Kelihatan tuh sih. orang kayak gitu tuh. Terus akhirnya tapi kehidupan lo berlalu seperti itu terus. Polanya Enggak. seperti itu terus. Udah selesai dari si yang edep ini yang suka mukulin gue. Situ gue baru tuh belajar masuk ke klub Oh. dugem gitu kan. Kenal lah gue, ada yang notice gue nih MC DJ. Oke. Cuman si MC ini kayak banyak yang bilang kayak udah deh lu jangan kenal sama cowok klub gitu. Oh. Pasti nggak beres gitu kan. Oh, lu diwanti-wanti ya? Iya, nah karena gue tahu dia kerjanya entertain ya kan. Hal yang wajar dong dia deketin cewek namanya MC kan, banyak entah itu apalah fans atau penggemar apa segala macam. Gue yang kayak ya udah gitu. Gue kenal sama ini cowok, justru ini cowok tuh nggak pernah yang, mungkin nggak tahu ya, Tuhan itu nggak tidur kali ya. Dari gue dapet si cowok yang mukulin gue ketemu sama dia kalem banget. Berbanding terbalik ya? Iya, dia yang kayak mau latihan MC kayak aku di apartemen aja dia nemenin kamu, aku takut kamu bete gitu-gitu. Aku di sini ya, Iya. aku nemenin kamu. Ya udah kamu kalau misalnya mau MC, yuk aku temenin. Gue yang bilang kayak gitu. Kadang kan gue yang kayak kelamaan gitu kan nungguin dia, karena gue nggak dibolehin minum sama dia. Lo boleh minum tapi kalau pas ada gue aja, gue lagi istirahat nge-MC, lagi tukeran sama temen gue baru gue boleh. Ya udah dari situ dia gue kenalin ke tante gue yang paling bontot, yang tante gue yang killer ini kan udah minta maaf nih, jadi gue yang lebih terbuka lah sama tante gue, sampai gue tuh yang mau main sama dia dilemparin kondom sama tante gue nih biar nggak bunting lo gitu gue sama tante gue. Ya udah akhirnya dari situ gue deket sama pacaran sama si cowok ini. Nggak pacaran sih ya, cuman kita kayak Deket lah. apa sih anak sekarang bilang HTS. hubungan HTS. tanpa status. Iya. Hubungan tapi seks. Bisa juga tuh. boleh Terus dan terus? baru sama si cowok ini Hmm. gue berani yang namanya tembak dalam terus. Jadi selama kita pacaran kita nggak pernah yang namanya tembak keluar, selalu tembak dalam terus. Akhirnya lu bubar juga. Bubar juga, cuman karena ini mungkin kesalahan di gue, karena gue apa ya, gue orangnya emosian, Ya. gue orangnya temperamental. Jadi gue pergi waktu itu ke mana, ke daerah Jakbar, ke acara birthday party ulang tahun temen gue. Terus dia ngechat gue, dia bilang yang aku kemabukan. Gue sebagai cewek ya yang sayang sama dia, ya udah aku OTW sekarang, kamu tunggu aja ya di tempat klubnya dia yang lagi nge-MC itu. Terus gue datang ke sana, gila gue datang dia lagi kanan kiri cewek. Anjay. Cuman gue mikirnya kayak, karena gue sambil minum juga kan, keadaan gue mabok, itu di tas gue masih ada botol minuman. Gue minum lagi, gue tenggek, dia gue geret keluar, sini lo keluar. Gue capek ya, lu udah tahu semua cerita gue dari busuk-busuknya gue kayak gimana dulu. Gue bilang kayak gitu sama dia. Udah selesai dari situ, gue ambil botol, palanya gue koprok pakai botol. Pecah. Botol minuman. Dar. Gue koprok palanya, dari situ dia cuma bilang udah kita udah nggak bisa bareng-bareng lagi. Tuh gue di situ percobaan mau mengakhiri diri, minum soklin gue. Itu lu ceritanya kecewa banget ya? Iya, kayak anjir kenapa sih gue harus ngelakuin hal itu gitu. Kayak ini ya, kayak mulai apa sih, kayak ngerasa ada harapan baru nih, pupus gitu ya? Iya. Iya nggak sih? Ya udah akhirnya dari situ gue
sering datang ke tempat klub itu dan dia yang cabut dari klub itu. Oh gitu. Dia menghindar. Iya, dia menghindar. Hmm. Dia masuk ke manajemen klub lain, gue yang sering datang ke sana. Terus barulah tuh gue baru tahu dunia apa ONS. Oke. Apaan tuh? Apa one extend. Oh iya. ONS gitu Apa? yang bungkus-bungkus gitu loh, yang Sekali ketemu eksekusi. iya kayak gitu. Terus pernah beberapa kali gue nyobain yang bungkus kayak nih cowok boleh juga nih gitu kan. Terus yang cowoknya notice gue, yang guanya juga notice dia kayak yuk pulang ke apartemen aku gitu. Ya udah dari situ kayak malamnya bareng, besoknya udah nggak tahu lagi kemana. Udah dari situ ya udah terus akhirnya karena gue banyak kenalan cewek-cewek juga, disitulah gue bisa dipanggil sama anak-anak tuh kayak bisa dibilang apa ya, mami kali ya. Tapi pada akhirnya kehidupan lu berjalan di situ aja atau gimana? Enggak ONS terus enggak. Dari situ yang kayak Sensasi lu apa sih? Sensasi seks lu yang paling lu kan sebagai lebih banyak lu yang ngajak cowok nih. iya. Nah, lu ngejar cuman pengen udah lu cepetan keluar atau lu ngerasain sensasinya juga ketika lagi main? Gue bisa memuaskan diri gue di saat gue tahu posisi enaknya gue di mana. Nah, kalau gua kan penyerang sayap nih, lu gelandang kan ya? Oh enggak, gua false nine gua. False nine. Enggak, maksud gua berarti lu lebih menguasai ranjang dong. Iya. Nah, lu lebih sensasi lu tuh si cowok itu harus ngapain ketika main sama lu? Si cowoknya yang di bawah, gue yang di atas, gue yang goyang. Oh, Gue lu- nggak suka di bawah. Lu yang nuntun berarti Iya, ya? gue nggak suka. Gue nggak suka gue yang di bawah, jatuhnya kayak anjir gue di bawah udah kayak gede buang pisang. Enggak juga lah, tergantung. Ya kan cuman ngangkang doang, di bawah ngapain cewek? Terus bunyi kayak gitu Ya doang. lu bisa sambil main handphone, ngerokok udah belum? Ya gitu. Anjir. Apa enaknya kayak gitu? Tapi lu tipikal lu yang gua harus keluar duluan. Iya. Soalnya cowok tuh kayak lemah banget anjir, kayak lu kalau udah keluar langsung lemas, gue nggak bisa. Itu manusiawi kali itu semua laki-laki kali, kecuali lu pakai obat. Iya makanya gitu. gue nggak mau itu cowok keluar duluan, jadi harus gue dulu keluar baru Nah, si lu cowok. ada foreplay atau langsung kelamaan lu gitu. Triknya gimana? Ada biar- beberapa yang foreplay, ada beberapa yang langsung main. Gue kayak yang duh anjir, gue capek banget foreplay, cipok-cipok. Gue nggak suka cipokan soalnya. Ya kan ada yang sensasinya senang dijilatin, Miss V-nya senang dijilatin. Enggak. Ada yang si ceweknya tuh doyan ngisep atau 69 kayak gitu-gitu. Gue cukup dicium leher aja. Tapi kan kalau kebanyakan ya kalau kayak gitu cewek kan pengen ada rangsangan khusus kayak gitu kan. Dan gue kenapa ya rata-rata kalau cewek bilangnya di leher ya? Nggak tahu ya, enak aja kali Kalau Mimi di mana? di leher. Di leher. Iya. Apa lu nganggung-nganggung? Nganggung-nganggung. Udah kayak komang-komang lu. Sialan. Tapi pada akhirnya lu menikmati peran hidup lu sebagai seorang Mimi yang sekarang gitu. Mimi yang sekarang udah bukan Mimi yang dulu. Asik. Mimi gila. yang dulu Bukan. Pakai kencrung lagi ya. Iya. Tapi kan sekarang kan sudah lebih dewasa gitu kan. Apakah setiap banyak remah-remah lagi? Apakah setiap kehidupan lo itu harus dilalui dengan seks? Oh enggak. Setelah gue putus dari yang MC ini, gue udah banyak belajar kayak gue percaya laki-laki nggak semuanya jahat. Iya dong. Setuju. Gitu. Buat lo bisa challenge kuat sampai sekarang itu gimana sih Mi? Ya, gue mikirnya Hmm. karena keluarga gue juga kan kuat agama. Ada satu hadis atau apa gitu, gue lupa dikasih taunya. Pada intinya Dia kebetulan Ustadz cabul kita. sebelum gimana ya, kan gue nggak tahu nih jalannya ke depan tuh seperti apa. Betul. Jangan melihat orang juga dari Yang tahu kan hanya di kemasannya. atas. Berarti apa yang udah gue jalanin sekarang itu udah yang ngatur tuh udah yang di atas. Berarti ini yang harus gue lewatin. Karena kan nggak mungkin yang di atas ngasih ujian ke gue kalau misalnya gue nggak bisa ngelewatin hal itu. Iya. Ya pada intinya gue harus bisa ngelewatin hal itu.
Nah, itu. Jadi kalau di zaman Nabi, Hmm. semisal ada kejadian yang menimpa kayak si Mimi gini, case-nya yang di awal cerita tadi tuh. Hmm. Itu tuh setelah diproses gitu ya, pelakunya apa segala macam tuh akan kayak dia adain inian, siapa yang mau menikahi dia. Harus. Gitu. Harus. Kenapa? Karena Islam itu prinsipnya dia bukan mengekang perempuan tapi melindungi. Iya. Asik. Gue mau nanya, di toket lo ada itu rasi bintang atau apa? Rasi bintang Sagittarius. Oke. Kalau ini Ini ada nama seseorang. masih? Bukan nama pacar, masih Oh, nama pokoknya keluarga. ada di kehidupan lo Iya, ya. ada di Terus ini kehidupan kupu-kupu. gua. Kupu-kupu ini kan Hmm. ada yang bilang filosofinya kebebasan kan. Oke. Kupu-kupu filosofinya kebebasan. Perubahan sih, Perubahan. perubahan. Kupu-kupu itu. Kebebasan juga nggak sih? Hmm. Ada yang bilang saya kebebasan. Oke, kebebasan aja kalau Iya. gitu. Ya karena gua Kalau yang ini helm itu apa tuh? Itu ada helm tuh. helm. Ini nih. Oh enggak, ini tato nggak jadi, mata beler gitu. Anjing, gua kira helm proyek Tapi lagi. ini kan kupu-kupu gue tuh Hmm. tatonya kan sebelah doang yang ada arsirnya. Oke. Terus sebelah apa yang ada ini ada motifnya sebelah Iya, lagi kan arsir. polos gitu ya, arsir gitu Ada ya. filosofinya, tapi nih gue bikin sendiri, tidak ada yang sempurna. Iya benar sih, emang benar. Terakhir nih, Mi, kan itu kan gara-gara cowok bangsat ya, cuman Dan temannya si Leha itu tuh. casingnya alim tuh. Hmm. Gue mau ini dong, Mi, lu kasih apa gitu, punchline gitu Iya, buat cowok-cowok iya. bangsat yang casingnya alim gitu. Yang lu berperan jadi anak-anak majelis Iya. yang bertujuan pengen ke acara majelis, ternyata lu pengen perkosa orang, gila. Iya, sama yang suka bawa-bawa dalil Quran, hadis cuman buat modus gitu. Iya, Kasih punchline, Mi. Ya pada intinya buat laki-laki di luar sana, kalau lo emang pengen atau apapun itu lo pengen, lebih baik lo bermodal deh, ngeluarin duit, maki cewek-cewek yang lagi membutuhkan, contohnya kayak yang open atau apa. Iya. Kan begitu kan sama-sama menguntungkan kan, Iya, nggak iya. yang sekali pakai gratisan gitu. Pada intinya jangan jadi laki-laki munafik. Tuh. Nggak usah sebut diri lo itu bahwasannya lo laki-laki kalau omongan lo tuh nggak sesuai apa yang lo ucapkan.